Cerita dimulai dari Kakashi membubarkan rapat penting bersama Kawaki dan petinggi desa lainnya. Saat itu berkata kepada Shikamaru, "Aku sudah meletakkan pelacak di bajunya pada saat dia keluar dari ruangan ini. Jadi dengan hal itu, aku bisa mengetahui keberadaannya dan apa yang sedang dia lakukan. Jujur saja, aku sangat tertarik dengan dirinya, terutama pada saat dia pergi menggunakan Jikukan Ninjutsu." Mendengar itu, Shikamaru membalas, "Ya, aku tidak akan mengomentari itu. Jika kau merasa curiga pada Kawaki, aku akan membantumu. Aku harap rencana darimu lancar tanpa diketahui oleh siapapun." Eida yang melihat mereka sedang berdiskusi berkata, "Apa yang mereka bicarakan, satu kata pun tidak keluar dari mulut mereka. Padahal mereka saling bertatap seperti orang yang berbicara." Mendengar itu, Daimon membalas, "Yang pasti, mereka tidak ingin diketahui oleh dirimu kakak. Aku rasa mereka berbicara dengan menggunakan Shintenshi no Jutsu, agar kau tidak bisa mendengar ucapan mereka berdua." Di sisi lain, Boruto yang sedang ingin menyegel Kyuubi mendapatkan perlawanan keras dari para Sumeaka lain yang bermunculan dari tubuh Kyuubi itu sendiri. Kali ini, Kyuubi memecah dirinya dengan kehendak bebas, bukan akibat ulah code. Saat itu, para pecahan Kyuubi tersebut muncul dalam jumlah yang banyak dalam waktu seketika. Boruto yang melihat itu memprediksi, kalau jumlah mereka bukan ratusan, melainkan ribuan. Code yang melihat fenomena itu, dia merasa bahagia dan dia berteriak di sebelah Bunshin Boruto. Saat itu Code berkata, "Persiapanku sudah selesai Boruto, aku harap kau menikmati serangan balasanku sebentar lagi." Setelah itu, Boruto yang melihat ribuan monster Kyuubi dalam ukuran kecil berkata, "Aku tahu, ini bakalan sulit. Tapi setelah kita menyelesaikan gangguan ini, aku bisa dengan mudah menyegel Kyuubi sesuai kehendakku." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan Kage Bunshin dalam jumlah yang cukup banyak. Saat itu, Boruto memerintahkan setiap Bunshinnya untuk menghabisi para gangguan, dan tubuh asli Boruto sendiri ingin mendekati wujud asli Kyuubi yang sedang meraung kesakitan akibat serangan sebelumnya. Para Bunshin itu, satu persatu berhasil menghancurkan para monster pecahan Kyuubi. Dan singkat cerita, gangguan dari Kyuubi sudah berhasil diatasi Boruto. Tapi, pada saat Boruto hendak kembali mendekati Kyuubi, Kou tiba-tiba bisa melepaskan batang besi yang menancap di bahunya, dan tiba-tiba muncul tepat di atas kepala Kyuubi. Melihat kejadian itu, Boruto berkata, "Apa? Bagaimana bisa kau kabur? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sana?" Mendengar itu, Kou berkata, "Aku sudah bilang padamu, inilah akibat mengapa kau lama membunuhku, dan aku akan memperlihatkan sesuatu yang mengerikan padamu, sebab persiapanku sudah selesai 100%. Setelah Code berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karma putihnya, dan mengeluarkan segel jutsu. Ternyata Code sedang berusaha melepaskan batang besi yang menempel di sekujur tubuh Kyuubi. Saat itu, Code melemparkan tanda cakarnya dalam ukuran besar ke batang-batang besi tersebut, dan Code memecah semuanya. Setelah tidak ada lagi gangguan yang mengikat Kyuubi, akhirnya segel yang ditanamkan Jigen dan juga Boruto akhirnya lepas. Dan saat ini Kyuubi bebas dan tidak terkurung lagi. Setelah melakukan itu, sontak Kyuubi mengamuk besar. Bahkan tempat kurungan Kyuubi yang ada di bawah tanah, hancur lebur tidak tersisa. Sampai-sampai dimensi milik Jigen, dipenuhi uap panas dari hawa keberadaan Kyuubi yang lepas. Bahkan kode yang ada di kepala Kyuubi sampai terpental jauh, sebab Kyuubi milik Jigen ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun termasuk Code. Code yang terjatuh dari atas kepala Kyuubi berkata, "Aku rasa inilah saat yang kutunggu-tunggu. Walaupun rencanaku sebagian besar gagal, tapi dengan hal ini, aku rasa aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Salah satunya adalah membiarkan Kyuubi mengamuk di dunia ini." Boruto yang melihat Kyuubi lepas dari segelnya, dia kembali terbang dan mencoba menancapkan batang besi raksasa ke arah tubuh Kyuubi. Tapi sangat disayangkan, Kyuubi dengan mudahnya menghancurkan batang besi milik Boruto. Katak yang ada di jubahnya berkata, "Ini semakin gawat Boruto, berhati-hatilah. Kyuubi kali ini benar-benar sudah bebas dan tidak terkendali." Mendengar itu, Boruto membalas, "Ya aku tahu, tapi aku sudah punya rencana jika hal ini terjadi. Aku akan menahannya dan menyegelnya kembali dengan formula segel milikku. Dengan begitu, setelah aku selesai menyegelnya, aku akan memindahkannya ke dimensi milik Momoshiki." Mendengar itu, katak yang ada di jubahnya menjawab,
Tapi, itu memerlukan cakra yang besar, untuk memindahkan sesuatu seperti Gyubi ke dimensi lain. Jika kau melakukan itu, kau akan kehabisan cakra dengan drastis. Boruto yang mendengar itu menjawab, aku sudah merencanakan semua apa yang terjadi, percayalah padaku. Aku ingin kau pergi dari jubah ini, dan pergi amati Kawaki sekarang juga. Karena jika aku memindahkan Gyubi, aku rasa resonansi karma kami akan saling terhubung. Jadi aku mau kau menghalangi Kawaki untuk merasakan resonansi karma milikku dengan miliknya. Setelah Boruto berkata seperti itu, katak yang ada di jubahnya pun melompat turun dari jubahnya Boruto, dan menghilang menuju ke Konoha. Code yang melihat itu secara langsung berkata dalam hatinya, apa? Ada katak lagi, bukannya aku sudah menghancurkan katak miliknya? Apa mungkin dia memiliki dua katak yang berfungsi mengamatiku di dimensi ini? Bagaimana mungkin Boruto melakukan itu? Aku yakin, katak itu tidak lain adalah milik Kashin Koji. Bagaimana mungkin Boruto dapat melakukan itu? Bukannya Kashin Koji sudah lama mati. Apa mungkin, jangan-jangan, 2 tahun yang lalu, Boruto berhasil kabur dari serangan mendadak milikku akibat campur tangan Koji? Sialan. Walau bagaimanapun, aku akan menghancurkan Boruto di tempat ini. Di sisi lain, Boruto yang sedikit kesulitan menghadapi agresivitas Gyubi, dia mengaktifkan tanda karmanya, dan menyiapkan sebuah Rasengan raksasa. Boruto ingin membuat Gyubi agar lebih tenang dan patuh. Rasengan raksasa Boruto ini, bukanlah Rasengan biasa, melainkan Rasengan memiliki formula penyegel jika terkena musuhnya. Sebab itu, Boruto harus mempersiapkan cakranya dalam jumlah yang banyak. Setelah itu, wujud Rasengan raksasa Boruto sudah sempurna. Tiba-tiba Boruto berteleport dan muncul secara tiba-tiba di belakang Gyubi. Gyubi yang tidak menyadari hal itu, dia tidak bisa menghindar atau menyerang Boruto. Boruto yang melihat kesempatan itu, dia langsung menembakkan Cho-Odama Raseng Tarengganya tepat di tubuh Gyubi. Melihat itu, Code berkata, serangan seperti itu tidak akan mempan kepada Gyubi, apakah kau bodoh Boruto? Setelah Code berkata seperti itu, tiba-tiba dia melihat Gyubi menjadi kaku dan tidak bisa bergerak akibat terkena serangan itu. Saat itu Code berteriak pada Boruto dan berkata, apa yang sudah kau lakukan dasar brengsek? Aku benar-benar kesal dan muak padamu Boruto. Kau lagi dan lagi, selalu menjadi penghalang buat rencanaku. Setelah Code berkata seperti itu, dia melihat Boruto tiba-tiba terjatuh. Setelah melakukan hal itu kepada Gyubi, saat itu Code berkata, apa, bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar terjatuh? Saat itu Boruto yang sudah terjatuh berkata, seperti yang kau lihat, itu adalah Rasengan biasa. Tapi yang penting, pergerakan Gyubi saat ini aku yang mengekangnya. Tapi, ketika aku melakukan itu, aku harus menguras sebagian besar cakraku sampai habis. Mendengar itu, Code berkata, oh jadi begitu? Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhmu Boruto. Setelah Code berkata seperti itu, Boruto membalas, tapi sangat disayangkan sekali Code. Walaupun aku kehabisan cakra, aku akan mengumpulkan cakra sebentar lagi dalam waktu yang singkat. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia meletakkan tangannya ke tubuh Gyubi yang sudah menjadi kaku akibat segel milik Boruto. Saat itu Boruto mengambil cakra merah dari tubuh asli Gyubi. Melihat itu, Code berkata dalam hatinya, sialan, jika saja aku tidak dalam kondisi seperti ini, aku akan dengan mudah membunuhnya. Aku tidak menyangka dia akan menyerap cakra Gyubi secara langsung. Benar-benar kekuatan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini, sehingga dia kuat sekali.